Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda Solihah semua? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Mudah-mudahan pada pelajaran kita hari ini kita bisa mengambil manfaat ya dari video yang akan kita simak bersama. Ingat, jaga fokus dan semangatnya. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang disiplin Nabi Lut alaihissalam. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan berdoa dulu bersama-sama ya. Baiklah Anda solihah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar Allah berikan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari hari ini. Ingat, ada berdoa, kita harus mengangkat tangan dan menundukkan kepala. Nah, kita mulai ya. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Inilah kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengangkatnya menjadi nabi bagi kaum Sadum atau kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam pandai bercocok tanam dan beternak. Ia pun hidup dalam kecukupan. Tugas Nabi Lut alaihissalam sangat berat. Kaum Sadum sangat suka berbuat dosa seperti berjudi, berkelahi, menganiaya, dan merampok. Bahkan istri Nabi Lut alaihissalam termasuk dalam golongan tersebut. Adapun dosa terbesar yang dilakukan oleh kaum Sadum adalah pernikahan antar sesama laki-laki. Hal ini belum pernah dilakukan oleh manusia atau kaum sebelumnya. Nabi Lut pun berusaha memperingatkan kaumnya bahwa menyukai sesama laki-laki itu haram. Hukuman dari Allah sangat pedih bagi siapapun yang melakukannya. Setelah Nabi Lut alaihissalam memperingatkan kaumnya tetap tidak percaya jika Nabi Lut adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam Nabi Lut alaihissalam berdoa agar Allah memberinya petunjuk untuk menyadarkan kaumnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari kemudian Allah mengutus 3 malaikat untuk menemui Nabi Lut alaihissalam. Para malaikat itu menyamar menjadi pemuda yang rupawan. Istri Nabi Lut alaihissalam memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan fitnah bahwa Nabi Lut alaihissalam sesungguhnya juga menyukai sesama laki-laki. Nabi Lut alaihissalam berpesan kepada istri dan anaknya agar merahasiakan tentang ketiga pemuda tampan tersebut. Namun keesokan paginya, beberapa kaum Sodom datang ke rumah Nabi Lut dan bertanya, "Siapa engkau, hai pemuda?" Kemudian salah satu tamu Nabi Lut berkata bahwa mereka adalah utusan Allah. Mereka datang untuk menyelamatkan Nabi Lut dari hukuman Allah yang akan menimpa kaum Sadum. Beberapa hari kemudian, datanglah perintah Allah kepada Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diminta untuk meninggalkan kota sebelum subuh tiba, karena pada saat subuh itulah hukuman dari Allah akan datang. Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya segera bergegas pergi. Hanya istri Nabi Lut alaihissalam yang masih terlihat ragu, sehingga ia tertinggal dari rombongan Nabi Lut alaihissalam. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, kota Sadum akhirnya hancur dilalap api.
dan dihujani batu-batu besar dari langit. Istri Nabi Lut alaihissalam ikut terbakar bersama kaum Sadum yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagian kisah dari Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom. Adapun kisah tersebut telah Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah An-Naml ayat 54 yang artinya, dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah sedang kamu memperlihatkannya. Kemudian pada surah An-Naml ayat 55, mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam tadi, yang pertama, kegigihan Nabi Lut alaihissalam dalam berdakwah, artinya mengajak orang agar dekat kepada Allah. Yang kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab. Yang ketiga atau yang terakhir, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu banyak sekali ya, seperti mencuri, merampok, atau mengambil barang orang lain ya, atau berbohong juga termasuk ya. Jadi Anda yang solih-solihah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak atau teladan dari kisah Nabi Lut alaihissalam tadi. Jadi kita harus mengikuti teladan dari orang-orang yang baik, dari sahabat Nabi, kemudian dari Rasulullah, dan kisah-kisah Nabi dan sahabat yang lainnya. Baiklah Anda solih-solihah, tadi kita sudah menyimak video pembelajaran tentang disiplin Nabi Lut alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti teladan atau akhlak dan perilaku dari Nabi Lut alaihissalam. Dan juga ikuti juga akhlak atau perilaku dari sahabat Rasulullah SAW seperti Umar, Abu Bakar, ya, Abu Dzar, Abu Musa, dan semua sahabat lainnya ya. Jadi kalau Anda solih-solihah punya buku tentang sahabat Nabi, bisa dibaca atau minta dibacakan sama ayah bunda, biar bisa mengikuti akhlak-akhlak mereka seperti akhlaknya Nabi Lut alaihissalam. Untuk hari ini tidak ada tugas ya, solih-solihah. Sebagai gantinya, Ustadz berpesan agar jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu dan sholat duha. Ingat pesannya Ustadz, besok waktu akan dimasukkan surga, orang-orang yang rajin duha akan masuk lewat pintu duha. Ya, jadi orang-orang yang rajin baca Quran akan dimasuk lewat pintu yang orang rajin baca Quran. Itu saja pesannya Ustadz hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran atau video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga semangatnya ya, dan jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.